klien kita yang barusan tuh bener-bener nipu apa emang gak niat sih? Ya nggak ngerti deh, parah banget sih tapi. Kenapa lu makan? Lu makan. Lu makan ngapain di colot-colot? Orang lagi makan loh. Mas Iya. Maaf, aku boleh duduk? Hah? Sebelumnya, selamat datang. Aku Tiza. Siapa? Tiza. Tiza, ya kenapa Tiza? Pelapor kita namanya adalah Tisa. Nah, sebetulnya kita ketemu sama Tisa itu hari itu nggak sengaja. Kita bersama tim istirahat dulu di rumah makan Padang tersebut. Dan tiba-tiba ada seorang wanita berhijab cantik ngedeketin kita. Boleh nggak saya duduk di sini? Saya bilang ini pengunjung atau apa nih? Saya bilang ntar saya lagi makan. Enggak, kebetulan ini punya aku gitu. Oh, punya kamu. Oh iya. Kenapa Saya silakan makan. ini? Tapi Mas maaf, sebelumnya aku ngeganggu, aku mau Iya. Tapi kita gratis mana ya? Tisa ini dulu penyanyi dangdut. Dia nikah dengan Buyung juga dulunya penyanyi dangdut. Namun, Tiza sudah berhenti jadi penyanyi dangdut. Dan dia sudah hijrah. Dia sekarang mengenakan hijab karena disuruh oleh suaminya berhenti nyanyi dangdut. Dia curiga kalau suaminya ada main dengan wanita lain dan wanita tersebut menggunakan susuk dan guna-guna untuk memikat suaminya. Dan aku nemuin Mas di dalam lemari di kamar itu ada kayak tulisan Love Buyung dan gambar-gambar, aduh aneh deh. Sampai dia mengeluarkan sebuah kertas kuning, dia menemukan di lemari suaminya. Nggak tahu huruf, nggak tahu angka, nggak tahu nomor, kita nggak tahu. Dan gambar-gambar atau simbol-simbol. Dan ada tulisannya Buyung Love. Dia curiga ini adalah kertas mantra guna-guna. Aku pengen banget Mas, suami aku tuh dihipnotis. Mas kan jago hipnotis. Kayak apa? Supaya ya dia ngaku. Bisa? Iya dah. Namun tiba-tiba ya suaminya datang dan marah-marah. Suaminya marah-marah. Kita mendengar dari situ, saya bilang kamera ambil gambarnya untuk bukti. Menurut saya sih ini suami yang kurang ajar banget. Karena dia membentak-bentak istrinya di depan pengunjung restoran. Di depan umum, nggak ada malunya. Sementara istrinya udah diem aja, tetap dimarah-marahin, sambil ditunjuk-tunjuk. Mas, coba gimana? Aku selama ini udah sabar ya. Kita ikutin suami kamu aja, kita ikutin suami kamu. Ini simpan nih jimatnya nih. Bayar. Nggak usah. Udah, nggak usah. Ini gampang. Ntar aja Mas ya. Nanti gampang minta bungkus. Iya. Udah, ayo. Dia kemana ya? Udah gelap begini nih, maghrib. Dulu dia berhenti di tempat apa nih? Tempatnya kumuh. Iya, mau ketemu cewek itu. Nggak mungkin. Kan kayak gini. Tempat kumuh tapi banyak Ini loh motor. Mas, cewek itu kan main guna-guna. Dan juga saya yakin banget Mas Uya kalau cewek itu pakai susuk. Kayak gini, dia masuk ke situ. Jessica, lu turun, lu tanya sama ada orang di situ tuh. Halo Mas, Mas mau nanya dong, ini tempat apa ya Mas? Ini tempat pasang susuk. Aduh Mas, kenapa sih suami aku pakai turun ke situ? Itu kan tempatnya serem banget loh. Ya udah deh Mas, makasih ya Mas ya. Tuh Jessica balik. Itu serem banget Apa sih? Apa? Jadi ternyata bener itu tuh tempat pasang susuk. Di situ adalah tempat pasang susuk yang paling diminati oleh cewek-cewek, terutama nih cewek-cewek yang datang dari kampung yang mau terkenal itu pasang susuknya di situ. Terus Masnya ngasih tahu lagi, ada penyanyi dangdut, pemain sinetron itu pasang susuknya di sana juga. Jadi lu yakin ini tempat susuk jadi? Iya, gue yakin banget karena emang Masnya juga ngomongnya yakin banget. Aku jadi penasaran banget. Ayo dong Mas, turun.
aku harus tahu tempat itu. Lu Dan dia temenin dia, ngapain Jess. masih? Lu temenin dia, Ya, ayo dong. Aku takut ah. Ya udah deh, nggak ada yang mau. Yuk. Saya berpikir untuk tunggu aja di sini. Tapi Tiza memaksa kita untuk turun. Akhirnya saya ikut turun. Kita kamera turun, kita dekat rumah tersebut. Kita mengendap-endap. Iya, serem. Tuh, ada apaan mas? Gelap banget. Oh iya, di tripod. Itu, mas. Tiba-tiba ditutup pas. Tunggu. Dari dalam rumah tersebut terdengar teriakan-teriakan. Nggak tahu suara perempuan, nggak tahu suara laki-laki. Kayak campur aduk. Nggak tahu ini teriak atau ketawa. Kayak ada yang histeris dari dalam rumah tersebut. Saya bingung antara kita mau nolongin, takut salah, takut di dalam itu ada ritual apa, kita nggak tahu. Sampai ternyata ada pintu kayaknya mau dibuka, kayak langsung ajak pergi, lari, kabur. Masuk. Ini dengar suara apa nggak? Ini serem deh. Itu suara apa ya mas ya? Ada yang keluar, lihat. Dan ternyata benar keluar dari rumah tersebut, suaminya si Tiza, si Buyung itu dengan seorang wanita cantik. Nah ini cewek siapa? Kayaknya itu penyanyi dangdut itu deh mas, yang aku lihat di fotonya itu loh. Yang aku curiganya kalau dia pakai susuk mas. Tapi cantik aja sudah lihat deh. Enggak ah. Biasa aja kan. Saya lihatnya cantik loh. Tapi kata Jessica, cantik apanya sih Mas Uya? Saya lihatnya cantik. Kata Jessica enggak. Kata kameramen cantik. Kata Mas Harukan, driver kita, biasa aja. Udah pasti itu udah peluk-pelukan keluar kayak gitu. Pasti dia selingkuh sama suami saya mas. Iya, coba gue pengen penasaran. Malam-malam kenapa sih masih masuk? Ciri-ciri orang kena susuk tuh apa sih? Kita harus Ikutin. Iya. Ayo om. Wajah lebih berseri, tampil lebih pede, memiliki beberapa pantangan. Contohnya pantangan seperti sate. Ketika orang menggunakan susuk dilarang makan sate dari tusuknya langsung. Terus ciri orang-orang pakai susuk juga putih bening di wajah saat foto. Nanti kita lihat. Sering terjadi hal-hal aneh dan mistis. Ciri-ciri menggunakan susuk, menggunakan pakaian yang mini. Tujuan dari menggunakan pakaian mini adalah untuk lebih memikat para lawan jenisnya. Orang yang dirayu mudah terikat. Ya udah itu si Buyung mas, bener. Itu udah ciri-cirinya nyangkut banget di Buyung mas. Itu kok dia berhenti di toko. Apa sih nyala-nyala gitu? Lihat deh. Kok rame-rame gitu Toko mas? handphone ini. Oh toko handphone. Oh, toko handphone. Coba kita berhenti. Maksudnya mau beli handphone gitu? Buat siapa? Kita ikutin mereka sampai mereka berhenti di sebuah tempat counter handphone. Saya suruh tim untuk turun, video call bersama saya. Dan tim turun bersama alat penyadap, jadi kita bisa mendengar suara dan melihat kejadian di sana. Oke, Krisna. Ya, lo masuk ya. Oke, kita lihat Krisna lagi masuk ke dalam tim kita untuk di jalan sini. Oke, dia masuk ke toko handphone ini. Kan berdua mas. Oh, dia lagi milih-milih handphone di sini. Ngapain coba? Ini berarti dia minta beliin suami lo nih. Tangannya. Dipeluk. Wah. Dari dulu aku udah mau turun deh kayak gini. Tangannya tuh deh. Tuh. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi sama Mas Uya sama Mbak. Apakah karena aku penampilan hijrah kayak gini salah? Ya enggak Lo dong. hijrah bagus dong, lo Malah pakai jilbab. bagus. Sekarang lebih hijrah, berarti itu sesuatu yang lebih baik lagi. Iya, kenapa lo malah sedih?
hati aku udah capek banget, lelah banget Mas. Apa karena aku nggak bisa pakai pakaian mini kayak gini Mas? Ya, apa salah aku pakai kerudung kayak Enggak, gini? enggak, lo nggak boleh ngomong Hijrah gitu. kayak gini. Enggak, lo nggak boleh ngomong gitu. Kita bisa kelihatan nggak sih?